Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Andariga. Kali ini saya akan membahas mengenai kehumasan. Humas merupakan ujung tombak bagi suatu instansi atau organisasi dalam membangun hubungan komunikasi internal dan eksternal. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR atau Public Relation merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif organisasi atau instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Sebagai lini pertama dalam memberikan informasi kepada publik, harus memegang peranan penting dalam penyediaan informasi sesuai perundangan. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan semua badan publik untuk memastikan tersedianya informasi publik yang terbuka untuk umum dan dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana. Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, kehumasan diperlukan untuk pekerjaan profesional, khususnya dalam memberikan pemahaman kepada publik tentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui dokumentasi internal dan komunikasi publik melalui media. Humas nilai respon publik terhadap terciptanya keselarasan antara kebijakan publik dengan kebijakan organisasi atau lembaga. Sebab, berdasarkan kegiatan, program kehumasan, tujuan goals hingga sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga tidak dapat dilihat secara terpisah dari dukungan atau kepercayaan terhadap citra publik yang positif. Humas atau fungsi dalam suatu organisasi pada dasarnya merupakan bagian struktural yang tidak terpisahkan, yang tidak dapat dipisahkan dari lembaga atau organisasi tersebut. Menurut John Tondowijoyo, fungsi humas berhubungan langsung dengan fungsi kepemimpinan, berada di bawah pimpinan atau mempunyai hubungan langsung dengan pejabat tinggi organisasi atau lembaga. Sedangkan menurut Reynolds Kesali, humas sama pentingnya dengan fungsi manajemen seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan sumber daya manusia. Humas kini banyak digunakan di berbagai organisasi untuk membantu organisasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Profesi humas tidak hanya sebatas memotong pesan atau berkirim surat, namun pada hakikatnya fungsi humas merupakan fungsi strategis dengan banyak kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin mengembangkan diri sebagai praktisi kehumasan di lingkungan kerja, instansi, atau organisasi. Menurut Frank Jeffkins, kriteria seorang juru bicara humas adalah keterampilan komunikasi, keterampilan berorganisasi, kemampuan berinteraksi dengan orang lain, kesesuaian kepribadian-kepribadian, dan berimajinasi. Pelaksanaan humas dalam suatu organisasi berfokus pada keterampilan yang diperlukan untuk membangun hubungan antara orang-orang di dalam organisasi dalam mengatasi masalah. Meskipun tidak ada standarisasi mengenai definisi humas atau PR, setidaknya ada 3 definisi humas atau PR, yaitu humas sebagai metode komunikasi, yaitu rangkaian kegiatan komunikasi atau sistem kegiatan komunikasi tertentu. Yang kedua, humas sebagai keberadaan merupakan perwujudan dari aktivitas komunikasi menurut Effendi. Yang ketiga, humas adalah seni promosikan kepribadian seseorang ke tingkat yang memungkinkan untuk menghadapi situasi mendadak dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam psikologi seni merupakan tugas yang sama untuk perusahaan, lembaga, otoritas, membawa atau tidak menguntungkan. Menurut Roy Bultam dalam bukunya The Practice of Public Relations. Jika dikaitkan dengan definisi humas, maka aktivitas humas dimulai dari review internal organisasi, kehumasan hingga aktivitas brand image building dalam sudut pandang operasional. Humas adalah fungsi koordinasi khusus yang berarti bahwa humas membantu menjaga aturan main bersama melalui saluran komunikasi internal dan eksternal untuk mencapai saling pengertian atau kerjasama antar organisasi dan organisasinya. Dalamnya, mengidentifikasikan dan menanggapi opini publik sesuai dengan kebijakan instansi terkait, serta membantu fungsi manajemen dalam mengantisipasi, memantau, dan memanfaatkan berbagai peluang dan tantangan atau perubahan-perubahan yang muncul di masyarakat.
Humas dapat berperan dalam fungsi sebagai sistem peringatan dini yang mendukung atau membantu manajemen organisasi menghadapi peluang buruk yang akan muncul dalam organisasi. Dimulai dengan munculnya konten informasi negatif di berbagai media massa, mulai dari penyebaran topik negatif yang kurang menguntungkan terhadap produk atau mengatasnamakan organisasi atau lembaga yang kesulitan hingga mempermalukan citranya atau bahkan kehilangan citra yang dapat menimbulkan berbagai resiko. Krisis kepercayaan dan krisis manajemen. Untuk mengatasi masalah tersebut, Humas akan menjalankan fungsinya, yaitu kepentingan menjaga nama baik atau citra organisasi atau instansi. Tujuannya agar organisasi atau instansi tersebut selalu berada dalam posisi yang menguntungkan. Salah satu metode yang digunakan adalah membujuk dengan sarana instruktif dan informatif yang mendukung ajakan atau himbauan, bukan paksaan. Biasanya, humas akan menerapkan sistem komunikasi persuasif yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan kebutuhan atau minat sasaran. Humas sebagai komunikator dan sekaligus sebagai mediator berusaha membentuk sikap dan opini positif masyarakat melalui rangsangan tertentu yang mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan organisasi lembaga sehingga menciptakan perubahan sikap dan penilaian. Perubahan dari situasi negatif ke situasi positif. Perubahan sikap dan penilaian publik mungkin saja terjadi sehingga perlu dilakukan pembinaan atau pengembangan yang berkesinambungan untuk menjaga partisipasi. Selain itu, seorang manajer humas dalam menjalankan fungsi humas harus memiliki 4 kapasitas, yaitu kemampuan mengamati dan menganalisis suatu masalah berdasarkan fakta yang ada di lapangan, perencanaan kerja, komunikasi dan kemampuan menilai, suatu masalah yang diwakilinya, kemampuan menarik perhatian melalui berbagai kegiatan penyuntingan yang kreatif, inovatif, dinamis, dan menarik kepada khalayak, kemampuan mempengaruhi opini publik melalui kekuatan hubungan masyarakat atau public relation power merupakan pendapat sesuai dengan kebijakan organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Dalam posisi yang saling menguntungkan dan kapasitas humas untuk menjaga situasi saling percaya, toleransi, saling menghormati, itikat baik, dan lain-lain dengan berbagai pihak, baik internal dan audien eksternal. Humas pemerintah memegang peranan penting dalam pembukaan ruang bagi publik dalam mengakses informasi publik. Keberadaan UU KIP merupakan dorongan bagi humas pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, menginformasikan kepada publik tentang kebijakan, kegiatan, dan tindakan pemerintah secara terbuka, transparan, adil, dan objektif. Informasi yang disampaikan ke publik, termasuk media, jika tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menimbulkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak berdasar. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan Humas dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pertama, menginformasikan kepada publik tentang kebijakan, program, dan layanan lembaga secara transparan, informatif, dan mudah diakses yang dapat menciptakan citra positif bagi lembaga dan membangun kepercayaan dan dukungan publik terhadap kebijakan kelembagaan. Kedua yang harus dilakukan Humas adalah memantau dan merespon perubahan opini publik, baik di media maupun di masyarakat, mengenai kebijakan institusional. Last but not least, informasi yang disampaikan memancing reaksi di masyarakat. Dalam hal ini, Humas harus tampil elegan dalam menjawab setiap pertanyaan demi menjaga citra positif lembaga dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun media, merupakan langkah strategis dalam membangun citra positif lembaga, berguna untuk memecahkan masalah ketika terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi informasi tentang institusi. Ketiga, penggunaan media informasi yang cepat, akurat, murah, dan mudah disebarluaskan, baik cetak, elektronik, maupun online. Hal ini memudahkan akses masyarakat terhadap informasi. Idealnya, sebuah lembaga harus memiliki media yang dapat menjadi acuan utama bagi media massa atau publik untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya tentang lembaga tersebut. Keempat, mengumpulkan informasi suatu kebijakan dari pembuatan kebijakan, mengkoordinasikan dan memberikan masukan, dan informasi tentang perkembangan opini publik terkait kebijakan yang diambil.
Seiring perkembangan reformasi dan publikasi informasi, peranan kehumasan menjadi semakin strategis. Sebagai komunikator publik, fungsi humas pemerintah harus mensosialisasikan kebijakan lembaga, memberikan layanan, menyebarluaskan pesan atau informasi, dan menginformasikan kepada publik tentang kebijakan lembaga dan program kerja untuk publik, seperti yang telah dilakukan oleh tim kehumasan KPKNL Cirebon dalam mensosialisasikan crash program keringanan utang melalui acara dialog interaktif atau talk show di RRI Pro 1 Cirebon FM 94,8 MHZ dengan tema Lunas Hari Ini Lega Sampai Nanti. Melakukan kunjungan pada media cetak setempat, visit media Radar Cirebon, memasang spanduk umbul-umbul pada KPKNL Cirebon, dan juga memposting pada kanal media sosial, baik itu Facebook maupun Instagram KPKNL Cirebon. Tim Humas bertindak sebagai mediator proaktif di satu sisi untuk mempertemukan kepentingan pemerintah dan di sisi lain untuk mencapai ambisi dan mengetahui keinginan publik dan dalam peran menciptakan iklim yang menguntungkan. Hal ini juga telah dilakukan oleh tim kehumasan KPKNL Cirebon dalam mendukung kegiatan acara kedai lelang UMKM KPKNL Cirebon pada bulan Juni 2021 yang lalu dengan cara mensosialisasikan acara kegiatan tersebut melalui postingan kanal media sosial baik Facebook dan Instagram KPKNL Cirebon. Manajemen komunikasi yang baik seharusnya mampu membangun ruang publik yang menyediakan saluran bagi proses komunikasi dan interaksi yang seimbang antara pemerintah dan publik, dan sebaliknya. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa sebagian besar humas belum menjalankan tugas dan fungsinya. Baik banyak kendala, seperti kompetensi sumber daya manusia, model koordinasi, program kegiatan, kelembagaan, dan infrastruktur. Membangun kepercayaan publik melalui saluran komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menunjukkan hasil kerja yang nyata dan mengembangkan strategi komunikasi yang efektif serta membentuk sikap dan perilaku orang-orang yang kita percayai. Di dalam mengembangkan strategi komunikasi atau Strakom, ini Humas KPKNL Cirebon secara rutin melakukan rapat mingguan pada hari Rabu guna melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja tim Humas dalam waktu 1 minggu terakhir guna langkah perbaikan untuk 1 minggu berikutnya. Konsekuensinya, Humas harus mampu mengenali identitas sebagai penghasil informasi dengan mengembangkan konten informasi yang proporsional pada publik, khususnya terkait kinerja kelembagaan. Pada dasarnya, pemerintah menjalankan fungsi publik secara produktif, efisien, dan efektif. Pemerintah secara keseluruhan publik akan menilai baik buruknya citra pemerintah secara langsung keseluruhan, bukan sebagian. Sekian penjelasan saya mengenai kehumasan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.